السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, kita sudah masuk pada ayat yang berikutnya dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat ke-40. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku telah berikan pada kalian, dan tepatilah janji-janji kalian kepada kami, maka niscaya aku akan tepati janjiku kepada kalian, dan hendaklah kalian takut kepadaku. Dan berimanlah kepada apa yang aku turunkan, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, dan jangan kalian menjadi yang pertama kafir terhadapnya, dan jangan kalian membeli dengan ayat-ayat yang murah. Jangan membeli ayat-ayat kami atau menjual ayat-ayat kami dengan harga yang murah. Wa iyaya fattaqun, dan kepada Lukulah hendaklah kalian bertakwa. Khawani fiddin, a'azakumullah. Sudah disinggung pada kajian yang lalu bahwa panggilan ya Bani Israel adalah panggilan yang sungguh sangat lembut. Memanggil Yahudi, Ahlul Kitab, bahwa kalian itu anak-anak Yaqub. Wahai anak turunan Nabi Yaqub. Yang kata Ibnu Katsir rahimahullah, maknanya wahai anak turunan hamba yang saleh, yang taat kepada Allah, kunu misla abikum fi mutaba'atil haqq. Wahai anak turunan orang yang saleh,
hamba yang saleh, yang taat kepada Allah, yaitu Yaqub alaihi salam. Maka jadilah kalian seperti beliau, seperti nenek moyangmu yang bernama Yaqub, abdun saleh, nabiyun, nabi yang sangat mulia. Kunu mithla abikum, jadilah kalian seperti bapak kalian dalam mengikuti kebenaran. Setelah dipanggil demikian, Allah katakan, "Udhkuru ni'mati 'alaikum." Ingat-ingatlah, sebutlah nikmatku yang aku berikan pada kalian. Itu juga sudah disinggung pada kajian yang lalu, bahwa mengandung beberapa perkara. Menyebut dengan lidah, alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Menyebut dalam hati, meyakini bahwa itu dari Allah dan kemudian bersyukur. Dan kemudian membuktikannya, yakni dengan syukur pada Allah SWT dalam bentuk perbuatan, yaitu ittiba' al-haq, mengikuti kebenaran yang telah diajarkan oleh nabi-nabi kalian, yang telah diajarkan oleh rasul-rasul yang diutus oleh Allah SWT dari kalangan Bani Israel. Ingat-ingat itu nikmat yang harus disyukuri. Sebagaimana disebutkan secara rinci oleh Ibnu Katsir rahimahullah tentang udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Berkata Mujahid, yakni nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan kepada mereka, yang sudah disebut dan yang akan disebut dalam ayat ini diantaranya. Ayat-ayat setelahnya nanti akan disebut kenikmatan-kenikmatan yang pernah Allah berikan kepada Bani Israel. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memancarkan air, 12 mata air dari batu untuk 12 suku Bani Israel. Masya Allah. Ketika Allah perintahkan kepada Musa, idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 aina. Pukullah batu itu, maka saya akan memancarkan 12 mata air. Masya Allah. Setiap suku dari suku-suku Yahud mendapatkan mata air sendiri-sendiri. Wa anzala alaihimul manna wassalwa. Allah turunkan kepada mereka makanan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Al-manna wassalwa. Nanti akan dibahas ketika sampai pada ayat tersebut, bahwa yang satu adalah daging burung yang telah masak yang siap dimakan. Yang satu adalah sejenis madu yang tinggal diminum. Bangsa mana yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala makanan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan makanan-makanan surga, makanan istimewa, dan juga pernah diberikan pada mereka keselamatan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika mereka melihat di belakang mereka pasukan tentara Fir'aun, sedangkan di hadapannya lautan, mereka menyalahkan Musa. Bani Israel tatayyaru bi Musa. Mereka menganggap ini adalah kesialan disebabkan oleh Musa. Maka mereka menyatakan, sekarang doakan, mintalah pada Rabbmu. Maka Musa alaihi salam berdoa pada Allah Ta'ala. Maka Allah katakan, idrib bi'asakal bahr. Pukullah dengan tongkatmu laut. Maka Allah berikan lautan itu menjadi jalan kering. Juga 12 jalan. Setiap suku jalan sendiri-sendiri. Itu pun mereka masih protes dan menyatakan dengan kalimat, kami tidak tahu apakah saudara-saudara kami dari suku lain selamat atau tidak selamat. Jangan-jangan cuma kami yang selamat. Maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa Nabi Musa alaihissalam, maka antara jalan yang satu dengan jalan yang lain tembus pandang. Bisa melihat saudaranya di sana, bisa melihat saudaranya di sana, bahwa mereka semuanya selamat. Ini keistimewaan, kenikmatan yang Allah berikan pada Bani Israel, pada Yahud. Dan kenikmatan dalam bentuk lain, kata Abul Aliyah rahimahullah, ni'matuhu an ja'ala minhumul anbiya war rusul. Termasuk kenikmatan adalah
dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Bani Israel rasul-rasul, nabi-nabi yang banyak. Bahkan hampir seluruh nabi-nabi sebelumnya dari kalangan Bani Israel. Wa anzala alaihimul kutub, dan diturunkan pula kitab-kitab kepada mereka. Kebanyakan para rasul dari Bani Israel, dari kalangan Yahudi. Demikian pula kitab yang diturunkan para nabi-nabi tersebut. Ini juga ni'mah. Maka Allah katakan, ya Bani Israel, azkuru ni'mati alaikum allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku berikan pada kalian. Kalian sudah diistimewakan dengan manna wa salwa. Kalian sudah diistimewakan dengan dibelahnya lautan untuk kalian. Kalian telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mata air yang memancar dari batu untuk kalian. Dan kalian telah diistimewakan dengan dipilihnya nabi-nabi dan rasul-rasul dari kalangan kalian. Syukuri. Ingat-ingat itu kenikmatan Allah atas kalian. Diingat-ingat bahwa itu dari Allah, harus disyukuri. Disebut di lidah bahwa itu dari Allah Ta'ala, alhamdulillah. Dan yang ketiga, syukurilah dalam bentuk perbuatan. Kalian diberi ilmu, ikutilah ilmu tersebut. Kalian mendapatkan rasul-rasul, ikutilah para rasul. Dan setiap rasul memberitakan akan datang setelahku nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad dan seterusnya. Ini khairuddin azakumullah. Kalian hendaklah bersyukur karena di tengah-tengah kalian diutus para rasul. Dan mereka semua mengkhabarkan akan datangnya rasul terakhir. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada kalimat berikutnya, wa aufu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum. Maka hendaklah kalian menepati janji-janji kalian kepadaku. Niscaya aku akan memenuhi janji-janjiku kepada kalian. Qanibina a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam syarahnya, "Udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum huwa yashmul sa'iran ni'am." Dia mencakup segala macam nikmat-nikmat yang akan disebutkan dalam surat ini sebagiannya. Wal murad bi dzikriha bil qalbi i'tirafan. Yang dimaksud dengan menyebutkan dalam hati adalah pengakuan kalau itu nikmat dari Allah. Sedangkan dalam lidah, disebutkan di lidah merupakan thanaan, sanjungan kepada Allah, pujian kepada Allah, alhamdulillah. Wabil jawarih, dan juga dengan anggota badan, yaitu biisti'maliha fima yuhibbuhu wa yurdih. Maka pergunakanlah apa yang Allah berikan pada kalian di jalan Allah, pada apa yang diridhai oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Maka kalau diberi ilmu, ikuti ilmu tersebut di jalan Allah. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan dijual dengan harga murah. Jangan dikorbankan ayat-ayat Allah hanya karena keuntungan-keuntungan dunia. Ini mana udhkuru ni'mati. Di antara kenikmatan yang Allah berikan pada mereka, diturunkan kitab-kitab dan diutusnya para rasul-rasul. Maka manfaatkan, terapkan, amalkan ilmu yang Allah berikan melalui para rasul dan kitab-kitab. Dan itu juga makna ufi atau aufu, tepatilah, aufu bi'ahdi, tepatilah janji-janji kalian kepadaku. Wa huwa ma 'ada ilaihi minal imani bihi wa bi rusulihi wa iqamati syar'ihi, yaitu janji-janji yang sudah Allah angkat dari mereka agar mereka bersumpah, agar mereka janji untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, beriman kepada syariatnya, menegakkannya. Ini sudah dijanjikan oleh mereka dan sudah mereka ucapkan, mereka ikrarkan sejak awal. Tetapi sungguh Bani Israel ada contoh bangsa yang rapuh. Baru sekedar ujian ringan mereka sudah goyah. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang, Arhamur Rahimin. Masih Allah berikan kesempatan lagi. Masih Allah berikan kesempatan lagi. Terus demikian. Pertama, ketika mereka beriman dan dikejar Fir'aun, mereka mengeluh pada Musa. Sampai Allah berikan keistimewaan, dibelah lautan.
Untuk mereka, agar tetap mereka yakin ini benar-benar Rasul dan harus beriman pada Allah Ta'ala. Maka mereka pun beriman kembali pada Allah Ta'ala. Sampai di seberang lautan mereka mengeluh kembali. Sekarang, bagaimana kita bisa hidup, wahai Musa? Mengeluh kembali. Menunjukkan rapuhnya iman mereka. Kita mau makan apa? Kita mau minum apa? Kita akan mati kelaparan di sini. Maka Musa berdoa kembali. Dan diberi oleh Allah dua keistimewaan. Manna wa salwa. Dan diberikan oleh Allah mata air. 12 mata air yang memancar dari batu. Untuk mereka. Itu pun mereka masih mengeluh. Astagfirullah. Masih menyatakan bahwa kami la nasbir ala ta'amin wahidin. Fad'u lana rabbak. Kami enggak sabar dengan satu makanan saja. Ini terus. Fad'u lana rabbak. Yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Mintakan kepada Allah agar memberikan kepada kami apa yang dikeluarkan oleh bumi. Maksudnya sayur-sayuran. Berikan pada kami sayur adas. Berikan pada kami basal, bawang putih, bawang merah. Masya Allah. Atas tabdilun. Apakah kalian ingin merubah yang mulia billadhi huwa adna? Apakah kalian mengganti yang mulia dengan yang rendah? Kalian memilih yang rendah daripada yang mulia. Ihbitu nusran fa inna lakum ma sa'altum. Turunlah kalian ke Mesir. Kalian akan dapati apa yang kalian minta. Maksudnya ke kota. Turunlah kalian ke kota, kalian akan dapati sayur mayur. Subhanallah. Kata mereka, inna fiha qauman jabbarin. Tetapi di sana banyak kaum-kaum yang jabbarin. Orang-orang yang sombong, yang gagah, yang kuat, yang kami akan diserang oleh mereka habis. Masuklah. Niscaya kalian akan menang. Kata Musa alaihissalam. Dijanjikan kalian akan menang. Apa jawabnya? Idhab anta wa rabbika faqatila innaha huna qa'idun. Pergilah engkau wahai Musa berdua dengan Tuhanmu dan peranglah berdua. Kami tunggu di sini. Astagfirullah. Keistimewaan diberikan. Mereka kurang syukur. Mengeluh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Arhamur Rahimin masih memberi kesempatan lagi, memberi kesempatan lagi. Kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, wa'aufu bi'ahdi yani ma ahidahu Allah. Apa yang sudah dijanjikan oleh Allah atas mereka. Wa idh akhadha Allah min Bani Israel, ketika Allah mengambil dari Bani Israel mitsaq, perjanjian, bahkan diangkat oleh Allah pada di atas mereka bukit Tur Sina, seakan-akan dhullah, seakan-akan naungan di atas, tinggal ditimpakan oleh Allah binasa mereka. Itu pun kemudian dilanggar oleh mereka. Kalau mereka menepati kata Allah, kami pun akan menepati janji-janji kami. Ufi bi'ahdikum. Ay, huwal mujazah ala dhalik. Maksudnya aku tepati janjiku atas kalian, aku akan menepati apa yang sudah aku janjikan. Yani balasan-balasan dalam jannah. Balasan kemuliaan yang sudah Allah janjikan. Dan yang dimaukan dari janji Allah pada mereka adalah apa yang disebutkan dalam ayat lain. Yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad akhadha Allahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli." Kata Allah, dan sungguh Allah telah mengambil mitsaq, perjanjian yang kokoh terhadap Bani Israel. Dan kami telah utus dari mereka 12 wakil dari mereka. Wa qala Allahu inni ma'akum. Dan Allah katakan, aku bersama kalian. La in aqamtumus shalah, kalau kalian menegakkan salat
dan mengeluarkan zakat dan kalian beriman dengan rasul-rasulku. Dan dilanjutkan ayatnya oleh Allah SWT, وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Perhatikan janji Allah ini. Kata Allah, kalau kalian tegakkan salat, keluarkan zakat, dan kalian beriman dengan rasul-rasulku, dan kalian dukung mereka, wa aqradtumullaha qardan hasana, dan kalian memberikan, mengorbankan diri kalian untuk Allah Subhanahu wa taala, la ukaffiranna ankum, kami akan ampuni, kami akan hapuskan dari kalian kejelekan-kejelekan kalian. Wala udkhilannakum jannatin tajri, dan kami akan masukkan kalian dalam surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Faman kafara ba'da dzalik, tetapi siapa yang kafir setelah itu dari kalian, faqad dhalla sawa'as sabil, maka dia sesat dengan kesesatan yang jauh, atau maka dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Perhatikan janji Allah ini. Kalau kalian beriman pada Allah dan beriman pada rasul-rasulnya, kalian dukung mereka, kalian bela mereka, kalian ikuti mereka, kalian tegakkan salat, kalian keluarkan zakat, maka Allah akan masukkan kalian dalam jannah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan akan dihapuskan dosa-dosa kalian. Tapi ancamannya, faman kafara ba'da dzalik, siapa yang kufur setelah itu, maka niscaya dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh atau menyimpang dari jalan yang lurus. Karena itu yang dimaksud. Ufi bi'ahdikum. Aku sudah janji dalam ayat ini. Dalam surat Al-Maidah ayat 12. Maka apa yang aku janjikan aku akan berikan, kalau kalian menepati janji kalian kepadaku. Ini untuk beriman pada Allah dan pada rasul-rasulnya. Termasuk rasul yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tsumma amarahum bisababil hamil lahum 'ala al-wafa'i bi'ahdihi. Kemudian diterangkan, diperintahkan mereka untuk satu sebab. Perintahkan untuk mengerjakan satu perkara yang merupakan sebab kalian bisa menepati janji-janji kalian. Apa itu? Takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyaya farhabun, kepadakulah hendaklah kalian takut. Kalau saja kalian memiliki rahbah, memiliki rasa takut, niscaya kalian akan menepati janji-janji kalian. Diancam oleh Allah dengan bukit Tur di atasnya. Diancam oleh Allah dengan ancaman azab. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekafiran. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalal. Faqad dhalla sawa'as sabil. Wa iyaya farhabun, hendaklah kalian takut kepada aku, kata Allah. Dan disebutkan maf'ulnya lebih dulu, sebagaimana pada ayat-ayat lain, pada surat Al-Fatihah dan lainnya, adalah untuk ikhtisas. Artinya hanya kepadakulah, jangan kepada yang lain. Hendaklah kalian takut. Itu faedah didahulukannya ma'mulnya atau al-mansubnya, maf'ulnya. Qala wa iyaya farhabun, hendaklah kepadaku kalian takut. Sama seperti iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, kepadamulah aku beribadah, kepadamulah kami meminta pertolongan. Didahulukan kalimat kepadamu untuk menunjukkan khusus hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah lah kalian beribadah. Demikian pula wa iyaya farhabun, hanya kepadakulah hendaklah kalian takut, jangan kepada yang lain. Jangan takut dunianya hilang, jangan takut kedudukannya jatuh, jangan takut serangan-serangan mereka orang-orang kafir. La yakhafuna laumata laim, dan tidak takut cercaan orang-orang yang mencerca. Wa iyaya farhabun, hendaklah takut kepada aku, kata Allah, jangan kepada yang lain. Amara bisabab al-hamil lahum 'alal wafa, diperintahkan untuk sesuatu yang menyebabkan mereka akan menepati janji. Wa huwa ar-rahbah, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa khasyatihi wahdah, dan hanya takut kepada Allah sendirinya. Fa inna min khasyat man khasyiyahu aujabat lahu khasyat imtithal amrihi wajtinab nahyihi. Karena seorang yang takut kepada Allah mesti baginya aujabat lahu khasyatuhu, niscaya rasa takutnya akan mendorong dia untuk mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Tetapi kalau tidak memiliki rasa takut, dia nggak peduli, beramal dengan penentangan terhadap Allah, meninggalkan apa yang diperintahkannya, malah mengerjakan apa yang dilarang, karena tidak memiliki rahbah, rasa takut. Allah rahimahullah berkata Syekh Sa'di selanjutnya, "Tsumma amarahum bil amril khas." Kemudian diperintahkan dengan perintah yang khusus. Alladzi la yatimmu imanuhum wa la yasihhu illa bihi. Yaitu dengan sesuatu yang tidak akan mungkin sempurna keimanannya dan enggak akan sah kecuali dengan itu. Yaitu aminu bima anzaltu. Berimanlah kepada yang aku turunkan. Enggak sempurna keimanan seseorang kecuali harus beriman kepada Alkitab, Al-Quran. Wala yasih illa bihi. Tidak sah keimanan seseorang kecuali dengan iman kepada Al-Quran. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Berimanlah kepada apa yang aku turunkan yang dia mencocoki apa yang ada pada kalian. Apa yang Allah turunkan yang dimaksud kata Syekh adalah Al-Quran. Alladzi anzalahu ala abdihi wa rasulih, yaitu yang Allah turunkan kepada hambanya dan rasulnya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa amarahum bil imani bihi, maka mereka masih Bani Israel diperintahkan pula untuk beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa tibaihi, dan untuk mengikutinya. Wa yastalzim dalik, dan itu merupakan konsekuensi yang harus. Al-iman biman anzala alaih, yaitu beriman dengan siapa yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yaitu Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan lembut, wahai turunan Nabi Yaqub, wahai turunan Nabi yang saleh, yang muti'. Ingat-ingatlah nikmat Allah atas kalian. Kalian diberi kenikmatan sudah banyak, termasuk kenikmatan ilmu, kenikmatan diutusnya rasul-rasul di kalangan kalian, kenikmatan diturunkannya kitab-kitab pada kalian, kenikmatan diberitahu akan adanya seorang rasul yang ciri-cirinya demikian, sifat-sifatnya demikian, lengkap. Maka dengan alasan apa kalian menolak rasul yang diutus? Aminu bima anzaltu, berimanlah dengan apa yang aku turunkan. Ya, ini beriman pula dengan siapa yang aku turunkan kepadanya Al-Quran ini. Berimanlah kepada Nabi Muhammad SAW dan berimanlah kepada Al-Quran. Qala musaddiqan lima ma'akum, kata Syekh Sa'di, wa dzakara da'i li imanihim bih. Disebut pula faktor pendorong mereka untuk beriman. Faktor yang akan membantu mereka, mendorong mereka untuk beriman. Apa itu? Bahwa apa yang ada pada Quran mencocoki apa yang ada pada kalian. Apa yang dibawa oleh Rasul SAW sama dengan apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul yang diutus di tengah kalian. Harusnya mudah diimani, karena sama. Berbicara tentang Allah, kalian sudah tahu tentang Allah dalam Quran, dalam Taurat dan Injil. Berbicara tentang masalah jannah wan nar, kalian sudah banyak dengar dalam Taurat dan Injil dari rasul-rasul kalian, dari Musa wa Isa alaihi wassalam. Berbicara tentang sifat-sifat Allah sudah ada semuanya. Berbicara tentang tauhid sama seluruh para rasul. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa yajtanibut taghut. Kami telah utus bagi setiap umat seorang rasul, dakwahnya sama. An i'budullaha wa yajtanibut taghut. Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Para anbiya dari kalangan Bani Israel semuanya sama. An i'budullaha wa yajtanibut taghut.
Dan Nabi kita, Nabi terakhir juga sama, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menyatakan u'budullah wastanibu taghut. Apa bedanya? Berimanlah dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena musaddiqan lima ma'akum, karena menepati, mencocoki sama dengan apa yang ada pada kalian. Isyaratun ila annakum in lam tu'minu bih ada dzalika alaikum. Ini isyarat bahwa kalau kalian tidak mau percaya, kalian tidak mau beriman kepada Al-Quran dan tidak mau beriman kepada Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka itu kembalinya kepada kalian sendiri. Berarti kalian tidak percaya dengan nabi-nabi kalian yang terdahulu. Berarti kalian tidak percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan tengah-tengah kalian. Karena sama. Kalau mengingkari yang ini, berarti mengingkari yang itu. Kalau mengingkari Nabi Muhammad SAW, berarti kalian mengingkari pula apa yang diturunkan kepada nabi-nabi yang diutus tengah kalian. Kalau nggak percaya pada Al-Quran, berarti nggak percaya pula pada Taurat dan Injil. Karena semua nabi-nabi mereka berkata dengan kalimat yang sama. Seperti ucapan Nabi Isa alaihissalam. Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurat wa mubassyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku Rasul, diutus pada kalian, mencocoki apa yang sebelumnya dari Taurat dan juga apa yang akan datang nanti, Rasul yang namanya Ahmad. Kalau kalian mengikuti Nabi Muhammad SAW, berarti kalian percaya dengan Nabi Isa dan Nabi Musa. Kalau kalian mengingkari, berarti kalian mengingkari pula Nabi Musa dan Nabi Isa. Karena kata Nabi Isa alaihissalam, aku Rasul pada kalian musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, mencocoki apa yang sudah ada di sisiku dari Taurat. Dan aku memberi kabar gembira, mubassyiran bi rasulin ya'ti, dengan rasul yang akan datang min ba'di, setelahku, ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum, ketika datang kepada mereka, mereka menyatakan hadza sihrun mubin, ini sihir yang nyata. Berarti mereka justru menentang nabi-nabi mereka sendiri. Maka kata Syekh Sa'di rahimahullah, in lam tu'minu bih ada dzalika alaikum. Kalau kalian tidak percaya dengan Quran, tidak percaya dengan Nabi terakhir, maka kembali kepada kalian sendiri. Berarti kalian tidak percaya dengan nabi-nabi kalian sendiri, tidak percaya dengan kitab-kitab kalian sendiri. Yani bitakdzibi ma ma'akum, berarti kalian mendustakan apa yang ada pada kalian sendiri. Lianna ma jaa bihi walladhi jaa bihi Musa wa Isa, karena dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah apa yang dibawa oleh Nabi Musa, apa yang dibawa oleh Nabi Isa, wa ghairihima minal anbiya, dan lain-lainnya dari para nabi. Fatakdzibukum lahu takdzibun lima ma'akum, berarti pendustaan kalian kepada beliau, kepada Nabi Muhammad SAW, adalah pendustaan kalian pada nabi-nabi kalian sendiri dan pada apa yang ada pada kalian sendiri dari kitab-kitab. Wa aydan, dan juga fa inna fil kutubil lati bi aydikum sifatu hadzal nabi. Dari sisi lain, dari sisi kedua, bahwa pada kitab-kitab yang diturunkan di tengah kalian ada sifat-sifat menggambarkan tentang nabi yang akan datang. Alladzi jaa bi hadzal Qur'an, dan juga sifat-sifat yang akan datang pada Quran. Wal bisyara bihi, dan ada kabar gembira padanya. Fa in lam tu'minu bih, maka kalau kalian tidak percaya dengan sifat-sifat tadi, berarti kalian mengingkari kitab-kitab kalian sendiri dan kalian mengingkari rasul-rasul kalian sendiri, dan berarti kalian tidak syukur atas nikmat yang Allah berikan. Tidak syukur kalian dijadikan sebagai bangsa yang istimewa, yang diutus sekian para rasul dari bangsa kalian. Kalian tidak syukur. Qala fa in lam tu'minu bihi kadzabtum bi ba'dhi ma unzila ilaikum. Kalau kalian tidak percaya dengan Quran, berarti kalian tidak percaya dengan sebagian apa yang sudah diberitakan pada kitab-kitab kalian yang diturunkan di tengah kalian. Wa man kadzdzaba bi ba'dhi ma unzila ilaih, dan barang siapa yang mendustakan apa yang diturunkan kepadanya, faqad kadzdzaba bi jami'ihi, berarti dia mendustakan semuanya. Kadzdzaba bi jami'ihi. Taurat, Injil, Al-Quran.
Taurat mengajarkan tauhid, Injil mengajarkan tauhid, demikian pula Al-Quran mengajarkan tauhid. Mengenalkan sifat-sifat Allah, mengenalkan sifat-sifat Allah, mengenalkan sifat-sifat Allah. Kalau kalian ingkari yang satu, berarti mengingkari yang lain semuanya, karena sama. Musaddiqan lima ma'akum. Kalau kalian enggak percaya dengan yang satu, berarti kalian enggak percaya pada semuanya. Artinya kalian kafir. Kafir kepada semuanya, kafir pada Isa, kafir pada Musa, dan juga kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula kalau mereka tidak percaya dengan sifat-sifat yang sudah ada dalam kitab mereka, sama saja, berarti mengingkari semuanya. Sebab kalau tidak percaya dengan sifat-sifat ini, berarti dia tidak percaya kepada Rasul yang sifatnya persis seperti apa yang ada dalam Taurat dan Injil. Kalau mereka percaya, kami percaya apa yang ada dalam Quran. Kalau percaya apa yang ada dalam Taurat, kalau kalian percaya apa yang ada dalam kitab kalian, pasti kalian akan beriman pada Nabi Muhammad SAW. Karena sifat-sifatnya persis dengan namanya Ahmad atau Muhammad. Dengan disebut yatim, dengan disebut sifat-sifatnya begini dan begitu, sampai sifat-sifat fisiknya digambarkan. Bahkan sampai sahabat-sahabatnya disifati dalam Injil dan Taurat. Bahwa nanti pengikut mereka, pengikut Nabi terakhir, begini-begini sifat-sifatnya. Sehingga ada pendeta dari kalangan Nasrani yang masuk Islam hanya karena melihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Setelah Rasulullah wafat, jauh. Ketika berhasil membuka negeri Romawi, mereka sudah kalah, maka ditunggu kedatangan Amirul Mukminin, Khalifah Umar bin Khattab. Mereka menunggu, dan kafir-kafir yang dhimmi ini tadi juga ikut menunggu. Maka datanglah Umar dengan budaknya, bergantian naik keledai. Kadang-kadang Umar yang nuntun, budak yang naik di atas. Kadang-kadang gantian kalau budaknya, kalau beliau capek beliau naik, budak yang menuntun, dan terus bergantian begitu. Sampai di perbatasan sudah ditunggu. Mereka semua mengira yang di atas keledai itulah khalifah. Kata pendeta tadi, kalau benar apa yang ada pada berita-berita terdahulu, yang nuntun itu khalifahnya. Tahu dia, kalau benar apa yang ada pada kami, maka khalifahnya itu adalah yang menuntunnya. Dan kebetulan giliran Umar yang menuntun memang, radhiyallahu taala anhu. Ternyata betul. Dan sebagian besar mereka masuk Islam. Bahwa ini yang diberitakan dalam kitab-kitab mereka. Apalagi Rasulnya diberitakan secara detail, semuanya tahu. Sebagaimana pendeta yang melihat Rasulullah SAW dinaungi dengan awan, kemudian melihat berbagai macam cirinya, maka berkata kepada paman Rasulullah SAW, hati-hati dengan ponakanmu ini. Ini akan jadi orang besar. Akan menjadi orang besar. Tahu dia bahwa ini adalah akan menjadi seorang Rasul. Mereka pendeta, termasuk Waraqah bin Naufal yang didatangi Khadijah, bahwa suamiku begini dan begini, ceritakan semuanya. Maka kata Waraqah, itu namus yang pernah datang pada Musa, maksudnya Jibril, dijuluki namus dalam kitab mereka, yang pernah datang kepada Musa. Sungguh suatu saat kalau kaummu mengusirmu, aku akan membelamu kalau saja aku masih sehat. Lau kuntu jada'an, kalau saja aku ini masih gagah, masih kuat, aku akan membela engkau ketika engkau diusir. Maka Rasulullah SAW bertanya, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Terheran-heran, karena saat itu belum ada apa-apa. Bahkan Nabi dikatakan sebagai orang yang terpercaya, amin. Orang-orang menitip segala sesuatu pada Nabi karena terpercaya, jujur, terkenal kejujurannya, terkenal amanahnya. Awa mukhrijiyahum, apa mereka akan mengusirku? Pendeta-pendeta tadi bukan alimul ghaib, tapi mereka tahu ciri-cirinya dari kitab mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, berimanlah dengan apa yang kami turunkan kepadanya, yang mencocoki apa yang ada pada kalian, persis seperti yang tertulis dalam Taurat kalian, dalam Injil kalian. Aminu, berimanlah kalian.
Wala takunu awwala kafirin bih. Janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir. Ayuhuma ablang. Mana lebih baligh, yang lebih tinggi tekanannya, lebih tinggi maknanya. Kalimat janganlah kalian kafir dengan kalimat janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir. Ayuhuma ablang? Ats-tsani. Yang kedua lebih baligh. Kenapa lebih baligh? Terkandung di dalamnya ancaman, bukan hanya ancaman terhadap orang kafir dan ancaman kejelekan yang mengalir terus di belakangnya. Karena Rasulullah SAW diutus, mereka kufur. Maka di belakangnya nanti yang mengikuti orang itu akan mendapatkan dosanya. Atau menambah dosa orang yang pertama. Siapa yang melakukan kejelekan, kemudian diikuti di belakangnya oleh manusia, maka alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Hadza azim. Ini ancaman yang mengerikan sekali. Jangan engkau jadi orang yang pertama kafir. Rasulullah masih hidup, ada di hadapan mereka. Mereka sudah kufur. Bagaimana di belakang nanti? Akhirnya seluruh Yahudi yang kafir, dosa mereka ditimpakan pada orang yang pertamanya. Gara-gara kalian wahai para pendeta-pendeta Yahudi. Kalian yang menyebabkan mereka ikut kufur. Karena pendahulu-pendahulunya adalah kalian. Salafuhumut talih. Pendahulu yang jelek. Pendahulu yang kafir. Qala, dikatakan falamma amarahum bil iman. Ketika diperintahkan untuk beriman, nahahum wa hadzarahum min dhiddihi. Maka Allah melarang dan memperingatkan dari lawannya. Faqala wa la takunu awwala kafirin bih. Ay bir rasul wal Qur'an. Bir rasul wal Qur'an. Tafsirnya salah satunya menyatakan yang dimaksud bihi adalah bir rasul. Tafsir yang lain menyatakan bihi adalah bil Quran. Tetapi kata Ibnu Katsir rahimahullah bahwa tidak ada pertentangan antara keduanya. Bisa ditafsirkan Quran, bisa ditafsirkan Rasul sama. Wala takunu awwala kafirin bil Quran ataupun wala takunu awwala kafirin bin nabi. Al-akhir. Nah. Qala dikatakan wa fi qawlihi awwala kafirin bih, dan pada ucapan Allah awal yang kafir kepadanya ini ablagh, ini lebih baligh kata Syekh Sa'di. Min qawlihi, daripada ucapan wala takfuru bihi, kalian jangan kafir kepadanya. Mana lebih baligh? Jangan kafir kepadanya atau jangan menjadi orang pertama kafir? Tentunya kalimat yang kedua, jangan menjadi orang yang pertama kafir, itu ablagh, lebih baligh, lebih tinggi maknanya. Li'annahum idza kanu awwala kafirin bih, karena kalau dia atau kalau mereka menjadi orang pertama kafir, berarti mereka adalah orang yang mubadarah, orang yang bersegera kepada kekafiran. Sebaliknya dari apa yang disuruh untuk bersegera pada kebaikan, tapi mereka bersegera pada kejelekan. Wasara alaihim ismuhum, yang akhirnya nanti mereka akan mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Wa ismu man iqtada bihim, dosa-dosa orang yang mengikuti mereka min ba'dihim ila yaumil qiyamah. Bayangkan berapa besar dosanya. Kalau saja pendeta-pendeta mereka, orang yang berilmu mereka dari Bani Israel, dari Yahudi dan Nasrani beriman, niscaya beres semua orang Nasrani, semua Yahudi akan beriman. Kenapa? Karena tokoh-tokoh pertamanya ikut beriman. Tetapi karena mereka kufur dan mereka orang pertama yang menghadapi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menjadi awal kafirin bih, menjadi orang yang pertama kafir kepada Nabi. Maka di belakangnya orang Yahudi mengikuti Yahudi yang sebelumnya, orang Yahudi setelahnya mengikuti yang sebelumnya, terus demikian. Maka alaihim ismuhum wa ismu man iqtada bihim, mereka mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya setelahnya. Terus ditumpuk. Sebagaimana yang pertama membunuh, disebutkan bahwa dia akan mendapatkan dosa pembunuhan manusia seluruhnya. Ini sangat mengerikan.
Qala, dikatakan oleh Syekh rahimahullah, "Tsumma dzakara al-mani' lahum min al-iman." Kemudian disebutkan apa penghalang yang menghalangi mereka untuk beriman, yaitu ikhtiyarul 'ardil adna. Penyebab mereka menentang, penyebab mereka tidak beriman, penyebab mereka kafir adalah karena mereka lebih memilih al-adna. Al-'ardul adna adalah perhiasan yang rendah. Harta dunia. Dunia disama dunia li'annahu dini. Id antum bil usbatid dunya. Dikatakan ketika kalian di tempat yang rendah. Enam, kalian tempat yang tinggi, mereka tempat yang rendah. Antum bil udwatil quswa, sedangkan mereka bil udwatid dunya. Quswa itu yang tinggi, dunia yang rendah. Maka dikatakan al-'ardul adna ala sa'adatil abadiyah. Penyebabnya adalah karena mereka lebih memilih perkara yang rendah, murah, yang gak ada nilainya, daripada kekekalan dalam kebahagiaan. Daripada kebahagiaan yang langgeng, yang terus menerus. Ini penyebabnya. Maka Allah larang. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kalian mengganti ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Jangan kalian menolak ayat-ayat Allah hanya karena menginginkan perhiasan yang rendah. Kehidupan dunia, harta dunia, kehormatan dunia. Nasallahu taufik wal afiyah. Wa nasallahu hidayah wa rahmah. Kita akan lanjutkan insyaallah pada kali mendatang. Biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.